Makanannya tidak usah dipanaskan, tapi ganti saja dengan yang baru. Oh, baiklah. Kau mengerti? Iya. Abi, tolong dengarkan aku dulu. Lepaskan tanganku. Tinggalkan aku. Abi, tolong dengarkan aku dulu, Abi. Lepaskan tanganku. Dia mabuk, walaupun aku sudah melarangnya. Bicara dengan tamu saja tidak baik. Bagaimana bicara denganku? Aku tidak mau melihatnya. Kau ada di sini? Aku suamimu. Dan aku belahan jiwamu. Kemanapun kau melihat, kau pasti akan melihatku. Aku selalu ada. Kau istriku kan? Kau istriku atau bukan? Kau istriku bukan? Iya atau bukan? Bukan? Iya. Itu kewajiban seorang istri mematuhi suaminya. Tidak perlu bertanya. Iya kan? Benar atau salah? Benar atau salah? Bagus, bagus. Kalau begitu, ikutlah denganku. Kemana? Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Ikutlah denganku, ayo. Tidak mau. Kenapa? Aku tidak mau. Kau tidak mau? Tidak. Hei Bu, lihatlah, ternyata anakmu. Iya, iya. Baiklah, aku akan ke sana. Kenapa kau bersikap seperti itu? Masuklah. Ayo. Terima kasih, Robin. Kenapa kau membawaku ke sini? Sejak kita saling menyuapi manisan, aku merasa lebih dekat denganmu. Sebenarnya aku bisa merasakan cintaku padamu. Dan aku akan memberimu makanan yang manis. Dan bukan hanya manis. Tapi aku akan menambahkan taburan di atasnya. Michi. Taburan. Apa yang kau lakukan? Ini manisan untukmu. Ayo ambillah. Bagaimana bisa? Kau menaburkan bubuk cabai di Tapi atasnya. aku juga memilikinya. Kenapa kau melakukan hal ini? Kau memberitakan orang-orang kan? Sekarang kau akan tahu siapa yang memimpin semua ini. Ayo ambillah. Tidak akan. Ibu! Akan kumakan. Makanlah. Kunyah. Apa itu pedas? Ibu. Pedas ya? Aku mau ambil air. Apa tidak ada memberitahumu untuk tidak minum sehabis makan manisan? Kau tidak akan menikmati rasanya. Jangan minum, makan sesuatu yang manis. Aku tidak bisa. Kalau aku bisa memakannya, kenapa aku tidak bisa memakannya? Ayo makan. Tidak akan. Kau tidak mau? Kau senang memberitakan orang-orang, ya kan? Baiklah, aku akan memberimu makan cabai yang banyak untuk melupakan memerintahkan orang-orang. Kau tidak boleh mengatakan apa-apa lagi sekarang. Dan kalau kau tidak memakannya, maka aku akan merasa kesal. Tidak akan kumakan. Aku mau ambil air. Tunggu. Kau tidak mau? Kau tidak mau? Kau tidak mau? Ibu! Iya. Ayo makan. Nenek? Nenek? Dia aneh sekali. Padahal aku akan memberinya jus apel. Untukku sajalah. Segar. Seharusnya aku berada dekat nenek. Abi tidak akan berani membuatku dalam masalah.
Pragya sengaja berada di dekat nenek untuk melarikan diri. Permisi semuanya. Bisa aku minta perhatian? Seperti yang kalian tahu, istriku manis dan berperilaku baik. Dia tidak bisa menari, jadi dia tidak bisa menari dengan benar. Tapi hebatnya, dia tidak pernah mau menyerah. Dia selalu berusaha dengan kuat. Dia punya rencana untuk mengalahkan aku. Luar biasa sekali. Selain itu, dia juga merencanakan untuk menantangku menari. Dan dia tidak akan ikut dalam perjalanan. Selain itu, dia berjanji untuk menyamaiku dalam setiap langkah. Seperti yang orang-orang katakan, kalau kau menyayangi istrimu, maka kau tidak akan pernah menolak istrimu. Benar kan? Yang ingin aku katakan pada istriku adalah semua yang terbaik. Aku akan senang dikalahkan olehnya. Dan aku bersedia menerima tantangannya. Baiklah semuanya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk istriku. Bulbul, Pragya tidak bisa menari, tapi kenapa dia melakukan hal seperti ini, Nak? Iya ya. Mereka menari lagi. Sebenarnya ada apa dengan Abi? Santai, Tanu. Aku yakin Abi sedang merencanakan sesuatu. Tenang saja. Aku tahu dia. Ayo sayang, dia memanggilmu. Apa kau yakin akan menantangnya? Ya sudah, kalahkan dia. Ayo, ayo sana. Ada apa? Apa kau takut? Tidak perlu takut. Ingatlah satu hal. Jangan lepaskan tangannya. Bahkan saat kau terjatuh, jangan lepaskan tangannya. Tapi dia nanti jatuh juga denganku, Nek. Biarkan saja. Biarkan saja dia jatuh denganmu. Jangan lupa, kau berjanji saat pernikahan kalau kau tidak akan pernah melepaskan tangannya. Ingat saja janji itu di pikiranmu. Jangan lepaskan tangannya. Kau jatuh bersama dan bangkit bersama pula. Ayo. Ayo semua berikan tepuk tangan yang meriah untuknya. Kau tidak akan bisa bicara setelah memakan bubuk cabai. Kau tidak akan bisa berjalan setelah ini. Jangan lepaskan tangannya. Kau jatuh bersama dan bangkit bersama pula. Ayo. प्यार की ये कहानी सुनो एक लड़का था एक लड़की थी होती क्या है जवानी सुनो एक लड़का था एक लड़की थी वो भी एक दौर था वक्त ही और था जब वो थे अजनबी रो रो तन्हा से थे पर वो कहते किसे बात जो दिल में थी प्यार की ये कहानी सुनो एक लड़का था एक लड़की थी होती क्या है जवानी सुनो एक लड़का Lepaskan tanganku. एक लड़की थी Lepaskan tanganku. Tidak akan. गुमसुम रहते थे दोनों फिर भी दिल में कहते थे दोनों कोई सपना हम भी तो Lepaskan. एक दिन टूटे गम के वो घेरे झिलमिल झिलमिल आए सवेरे मौसम बदला जागी फिजाएं वो मिल गए, वो खिल गए और प्यार हो ही गया। जो चाहा था वो पाया तो होश खो ही
Pragya, kau mengingat kataku untuk tidak melepas tangannya. Pelayan, tolong siapkan makanan lagi ya. Apa kau punya manisan? Ayah, aku punya. Sarla, mereka membuat rancangan yang mewah untuk perayaan ini. Dekorasi dan lampunya luar biasa. Tapi ada satu yang hilang. Aku merasakan kacangnya tidak dimasak dengan baik. Mereka bahkan tidak menggunakan nasi basmati. Mereka menambahkan terlalu banyak kunyit di manisannya. Dia bicara seolah-olah dia memiliki bisnis catering. Lakukan sesuatu. Saat pernikahan sudah diatur, kau harus memberitahu juru masaknya tentang masakan kacang yang benar, jumlah makanan yang tepat agar semuanya lancar. Aku? Iya, kau ini kan punya bisnis catering. Karena itu, kau harus bisa melakukannya dengan sangat baik, biar ponakanmu senang. Baiklah Sarla, aku akan membantu mereka untuk perayaan selanjutnya. Kenapa Iya, betul membantu sekali. kami? Aku rasa kau harus mengurus catering ini. Mengurus cateringnya? Tentu saja, kau harus mengatur catering ini pada pernikahan dan resepsinya Alia. Kami tidak bisa menemukan orang yang lebih baik. Anda benar. Memang aku bisa menolong keponakanku. Tapi kalau masalah ini, aku tidak bisa membantu. Kenapa tidak, Kabir? Anakku, kau tenang saja. Waktu kita sangatlah berharga. Dan kita harus memberikan pendidikan pada anak-anak kita, kan? Orang tidak akan menerima apapun dari anak menantu. Tapi hari itu sudah tidak ada. Kenapa kau tidak menerimanya? Kalau anak perempuan dan laki-laki sama, lalu bagaimana? Ada apa dengan menerima pemberian dari keluarga anak perempuan? Anakmu akan menghabiskan hidupnya dengan anak kami. Jadi kenapa kita tidak bisa menjadi teman? Kita harus memikirkan kebahagiaan anak kita dan bukan nilai leluhur. Jika memang begitu, aku akan membantumu di pesta selanjutnya. Kau akan membantu? Apa artinya? Kau tidak akan menerima bayaran apapun? Tentu saja tidak akan. Aku juga bisa bilang kalau aku tidak akan membiarkan keluarga Pragya melakukan sesuatu untuk kami. Bagaimana? Dengan aku juga bisa bilang kalau aku tidak akan membiarkan keluarga Pragya melakukan sesuatu untuk kami. Seharusnya kehidupan pribadi dan profesional tidak bisa digabung. Jadi jangan mencampurnya. Kalau tamu-tamu kami menyukai makananmu, kau akan dapat bisnis tambahan. Berikan persetujuanmu, Ayah. Bintang terkenal menghadiri perayaan ini. Jika mereka menyukai makanannya, kita akan dapat pesanan catering di perayaan apapun. Kau dengar, anakmu saja mengerti apa maksudku. Kenapa kau tidak? Sarla, kau harus mendengar kata-kataku. Aku akan menyuruh Kabir mengurusi catering untuk perayaan yang selanjutnya. Baiklah. Kita kan keluarga, harus menolong satu sama lain. Benar Iya. kan? Pestanya meriah, tamu-tamu sudah pulang. Benar, Suwarni. Pragya, kau hebat sekali. Kau mengalahkan bintang rock di tantangan. Kapan kau belajar menari dengan benar? Tidak, sebenarnya aku hanya... Pragya, ada sesuatu yang tidak ibu mengerti. Kenapa Abi memaksamu menari padahal dia tahu kalau kau tidak bisa menari sama sekali? Kenapa ibu merasa kalau Abi sedang marah padamu karena sesuatu hal? Sepertinya dia mencoba untuk menjatuhkanmu, Nah. Ayolah, Bu. Kenapa dia harus marah padaku? Ibu kan tahu kalau dia itu bintang rock yang sangat terkenal. Tapi istrinya bahkan tidak tahu caranya menari. Jelas saja ini menyebalkan. Itu sebabnya dia selalu memastikan aku untuk latihan menari, Bu. Kata siapa kau tidak bisa menari? Kau sudah mengalahkan dia. Aku rasa dia juga marah. Lihat saja dia masih minum dan dia terlihat geram. Sepertinya dia akan marah. Dia terlihat geram sekali. Aku harap dia tidak melantur sembarangan di depan ibu. Sarla, Iya, bisa kita bicara? iya. Kau
Kau menikmatinya kan? Tapi aku tidak. Dan aku tidak kalah. Tapi kau mengalahkan aku jatuh karenamu. Kau menghina aku di depan semuanya. Tunggu dan lihat apa yang akan kulakukan padamu. Dan akan kulakukan di depan keluargamu. Ibu. Iya, Nak. Aku ingin bicara padamu tentang anakmu, Bu. Aku tidak mencintai anakmu. Lupakan mencintainya. Aku bahkan tidak suka melihatnya. Sangat menjijikan bagiku karena dia sekarang sudah menjadi istriku. Aku membencinya, Bu. Aku sangat membencinya. Yang aku cintai hanyalah Tanu. Apa yang kau katakan, Abi? Seperti yang sudah kau dengar, Bu. Aku muak padanya. Dan aku seperti hidup di neraka. Aku tidak bisa hidup dengannya, Bu. Saat kami di kamar kami, aku selalu bermimpi buruk. Saat aku melihatnya di pagi hari, itu pasti menghancurkan hari-hariku. Ini sudah cukup. Aku tidak mau pura-pura lagi. Aku merasa tersiksa sekarang. Dia tidak seperti yang kau pikirkan. Dia kelihatan sangat polos, tapi sebenarnya dia sangat licik. Abi, kalau kau sedang bercanda, ini adalah bercandaan yang sangat buruk. Kau sudah menikah dengan Pragya. Dia istriku saat ini, Nak. Istriku? Apa kau pikir ada yang mau menikah dengannya? Siapapun orang yang melihatnya, pasti akan menolak, Bu. Tidak akan mau menikah dengannya. Dia orang yang sangat jahat. Dia akan menghancurkan pria yang dia nikahi. Dia sudah membodohi banyak orang dalam perjanjian pernikahan. Dia sudah menipuku, Purap, Alia, dan Nenek. Dan dia juga sudah membodohimu. Pragya, kenapa kau diam saja, sayang? Apa yang dia katakan? Jawablah dia, Nak. Kenapa kau biarkan saja dia menghina keluarga kita seperti ini, Pragya? Pragya sayang, apa artinya ini? Dia tidak akan bisa menjawab. Pacarnya banyak sekali. Dia tidak akan berani mengatakan apa-apa. Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Dia yang membuat Purap tertarik karena uang. Dan kemudian Alia dan Purap berpisah gara-gara dia. Hari di mana kau bertemu dengannya dengan lamaranku, dia menjadi lebih serakah. Dan kemudian dia membuang Purap dan menikah denganku demi uang. Dia tidak pernah mencintai siapapun. Karena dia hanya mencintai uang. Suatu hari, kalau dia bertemu dengan seseorang yang uangnya lebih banyak, dia pasti akan meninggalkan aku. Seorang pembohong dan menipu seperti dia harus dikeluarkan dari rumah ini. Harus segera tinggalkan tempat ini sekarang juga. Pragya, katakan sesuatu. Aku tahu ini tidak benar, tapi aku ingin kau mengatakannya. Tolong katakan kalau ini bohong. Dia menuduhmu, tapi aku merasa terhina juga. Katakan yang sebenarnya. Pragya, dia sudah menghinamu, Nak. Kenapa kau diam saja? Katakan, Nak. Jangan diam saja seperti ini. Ayo, aku jawab. tidak menghinamu. Justru dialah yang telah menghinaku. Tanyakan padanya, kenapa perjodohannya sampai dibatalkan. Dan tanyakan juga padanya, kenapa dia tidak mau menikah dengan pria menengah saja. Itu karena dia tidak menginginkannya, karena itu bukan seleranya. Seharusnya dia bertemu orang yang mau menikah, tapi dia membuat skenario untuk membatalkan pernikahannya. Itu semua karena dia hanya menyukai pria kaya. Dia bahkan sudah mengkhianatiku lebih dari itu, Bu. Dan seharusnya kau melemparnya dari rumahmu juga. Katakan sesuatu. Apa aku bicara bohong? Apalagi yang kau tunggu? Apa kau tidak ingin mengatakan sesuatu?
bagaimana ini? Lihat kondisi ibu. Ibu bangun, lihat kakak bicara. Ibu bangun.